Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini banyak beredar di media sosial tayangan yang menyesatkan sekitar sosok wali-wali Allah. Melalui tayangan ini, kami ingin menjelaskan siapakah itu wali-wali Allah yang sebenarnya. Untuk mendapatkan definisi wali Allah yang sebenarnya, perlu kita ketahui asal kata wali dalam bahasa Arab yang berarti kedekatan atau keberpihakan. Sedangkan dalam arti syar'i, yaitu arti yang dimaksudkan dalam setiap penyebutan kata wali Allah, kita dapatkan terkandung pada ayat 62 hingga 63 di surat Yunus, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surat Yunus ayat 62 hingga 63. Berdasarkan ayat ini, maka kita pahami bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, yang dengan demikian mereka mempunyai kedekatan dengan Allah. Karena tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang bisa berbeda dengan orang lainnya, maka tingkat kewalian seseorang dengan lainnya pun bisa berbeda. Dengan demikian, maka pada dasarnya, semua orang yang beriman dan mempunyai ketakwaan adalah wali Allah dengan derajat kewalian yang berbeda-beda menurut tingkatan keimanan dan ketakwaannya. Ketakwaan dan keimanan memiliki sisi lahiriah dan sisi batin. Kita bisa menilai sisi lahiriah seseorang, tetapi kita tidak akan sanggup menilai sisi batinnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengukur atau menimbang keimanan seseorang atau tingkat ketakwaannya. Dengan sendirinya, kita pun tidak akan bisa mengukur tingkat kewalian seseorang. Kita hanya bisa mengira-ngira tanpa bisa atau boleh memastikan, kecuali ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan keimanan dan ketakwaan seseorang atau suatu kaum. Hanya Allah lah yang mengetahui tingkatan kewalian seseorang yang sebenarnya. Perkiraan kita tentang perbedaan tingkat kewalian di antara orang-orang yang beriman harus berdasarkan realita yang kita ketahui tentang amal-amal mereka, bukan hanya berdasarkan sangkaan. Penghargaan terhadap seluruh orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban. Tinggi dan rendahnya penghargaan yang diberikan sesuai dengan realita yang kita ketahui tentang amal mereka masing-masing. Setinggi-tingginya penghargaan yang diberikan harus tidak mencapai pengkultusan, dan serendah-rendahnya penghargaan yang diberikan harus tidak mencapai derajat penghinaan. Banyak kesalahan-kesalahan pandang dan sikap seputar wali dan kewalian. Berikut kami sebutkan di antaranya. Pertama, kesalahan utama dalam hal ini adalah tidak sejalannya definisi yang beredar tentang wali Allah dengan apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga tidak menganggap seluruh umat yang beriman dan mempunyai ketakwaan itu sebagai wali-wali Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Yang dipahami banyak orang dewasa ini bahwa para wali Allah adalah orang-orang tertentu dengan karakteristik yang belum tentu berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Seseorang sering dianggap wali hanya karena atributnya atau mempunyai kemampuan di luar kebiasaan yang sering diklaim sebagai karamah. Anggapan seperti ini tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Banyak para tukang sihir yang dianggap wali karena beratribut mirip orang-orang saleh dan mengklaim sihirnya sebagai suatu karamah. Bahkan banyak sekali mereka yang berposisi sebagai tokoh agama tetapi sebenarnya adalah para dukun atau tukang sihir. Kedua, biasanya para wali gadungan tersebut mempunyai hubungan misterius dengan bangsa jin untuk mendapatkan kemampuan khusus yang diklaim sebagai karamah. Terkadang hubungan itu tidak dirahasiakan dan mereka menamakan syaitan jin pembantunya dengan nama khadam demi mendapat legitimasi untuk hubungan tersebut. Bahkan mereka tak segan-segan untuk membuat propaganda tentang karamah-karamah palsu yang mereka dapat dari hasil hubungan itu, baik dilakukan oleh pengikut-pengikut mereka atau orang-orang sewaan. Ketiga, banyak orang yang mempercayai bahwa para wali tersebut mempunyai sifat-sifat ketuhanan seperti mengetahui hal-hal gaib atau mampu menghidupkan orang mati atau ikut serta mengatur alam semesta. Seperti misalnya mitos adanya wali-wali kutub dan wali ghaus yang ikut serta mengatur alam semesta. Semua ini adalah suatu kebohongan yang besar dan kemusyrikan yang nyata. Keempat, salah satu kesalahan yang besar sekali adalah bahwa ada di antara mereka yang dianggap wali itu dipercayai mempunyai derajat yang menyamai atau bahkan melebihi derajat para nabi. Padahal derajat kewalian seorang nabi jauh di atas derajat seluruh orang-orang yang beriman, yaitu di atas seluruh para wali. Kepercayaan yang demikian menjadikan mereka beranggapan bahwa para wali boleh tidak mematuhi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu manusia pun yang dibolehkan melanggar syariat beliau. Kelima, salah satu kesalahan yang paling aneh adalah menganggap banyak orang gila sebagai wali dan dinamakan wali majdhub. Seorang wali majdhub diklaim sebagai orang yang sangat dicintai Allah, sehingga Allah menarik akal pikirannya untuk hanya menghadap kepadanya saja. Karena itu, sang wali berperilaku seperti orang gila. Keenam, banyak kuburan orang yang dianggap wali diziarahi untuk mendapatkan keberkahan atau kemaslahatan tertentu dengan berdoa di sisinya. Ini adalah suatu bid'ah yang besar. Bahkan banyak pula yang berdoa memohon kepada sang wali apa yang dibutuhkan. Padahal berdoa hanya boleh kepada Allah, sedangkan berdoa kepada selain Allah adalah suatu kemusyrikan. Jadi, wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian, seluruh orang yang beriman adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tingkat keimanan dan ketakwaannya, tanpa harus mempunyai karamah keajaiban. Arti karamah yang sebenarnya adalah pemuliaan dari Allah untuk seorang hamba. Pemuliaan Allah untuk hamba-hambanya sangat banyak sekali. Karamah yang terbesar adalah ketika Allah mentakdirkan seseorang menjadi orang yang beriman. Karamah pun bisa berarti keluasan hidup dan kemudahannya. Walaupun jarang terjadi, karamah terkadang berbentuk kejadian aneh yang dialami oleh manusia. Tetapi manusia tidak mampu untuk membuat hal itu, apalagi mengulanginya. Bukan seperti halnya sihir, yang memang merupakan kemampuan seorang makhluk yang bisa diulangi ketika dikehendaki. Segala keajaiban yang identik dengan karamah, baik karamah yang sebenarnya atau yang palsu, bukanlah pertanda atau syarat bahwa seseorang itu adalah wali Allah. Karena itu, hal-hal yang demikian seharusnya tidak menjadi bagian dari keberagamaan kita. Kebanyakan kemampuan ajaib manusia yang terjadi sepanjang zaman adalah sihir semata atau sebatas pengakuan dusta. Banyak orang mempelajari sihir untuk menampilkan diri sebagai orang yang diberi karamah oleh Allah.
demi meraih kedudukan tinggi di masyarakat. Yang lebih disayangkan adalah realita di mana lembaga-lembaga pendidikan kita banyak yang disusupi pembelajaran ilmu sihir. Padahal mempelajari sihir adalah suatu kekafiran. Dewasa ini, masyarakat terkepung oleh banyak fenomena sihir. Karena itu, demi keselamatan diri dan keluarga, hendaknya seorang muslim giat belajar ilmu agama yang benar agar tercerahkan dalam menyikapi semua fenomena yang ada. Sebagai penutup, mari kita perbanyak berdoa agar Allah memberikan kita hidayah dan keselamatan di dunia dan di akhirat.